posisinya sebagai direktur operasional untuk perusahaan yang bergerak di jasa kelautan dan perikanan. Kemudian yang kedua, gue jadi CEO dari perusahaan yang bergerak di bidang IT. You make money. Money is nothing when you have no happiness at all. Lu nggak punya kebahagiaan. Orang yang lu sayang mungkin nggak cocok. Dia cabut karena itu dan lain hal. They let you down. But you have no choice, you have to keep going. Terkadang untuk keep going-nya juga lu berat gitu loh. Kayak FYI gue anak tunggal. Jadi anak tunggal lagi. Jadi gila. Assalamualaikum, welcome to Natali Podcast. Dan kali ini gue ada di Menepi Sejenak, tepatnya ada di Gading Serpong. Dan biasanya juga narasumber gue adalah seorang perempuan, kalau enggak seorang pembalap. Tapi ini ada yang lain di Natali Podcast. Narasumber gue masih muda, terus karirnya juga bagus, ganteng, single atau double tergantung permintaan. Tapi ya siapakah dia? Ini dia, ada Aldi Rizky Agustian. Halo. Aduh, gila kakak lagi. Berasa gue agak sedikit menua ya. Aldi. Siap. Aldi Rizky Agustian. Umur berapa sih? Bulan depan tanggal 15 Desember 28. Ya Allah, muda banget sih, 28 tahun. Tapi karir udah bagus ya. Alhamdulillah kita masih diberikan rezeki secukupnya. Jadi ya masih bisa berjalan lah. Masih bisa berjalan. Boleh sini Mbak, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, aku dari Menepi Sejenak aku mau pesan teh ya, karena berhubung udah menjadi kakak-kakak ya, tahu umur. Terima kasih. Kakak namanya siapa Kak? Abel. Abel. Anabel? Abel. Oh Abel. Anabel boneka mah. Oh iya salah ya. Aduh panas ya Wak. Oke lanjut ya. Aldi Rizky Agustian. Ini santai aja kan ya? Santai dong. Iya. Santai banget. Aldi tuh sibuk apa sih, Di? Kayaknya aku ngeliat di Instagram tuh ini ya, ada sibuk hangout. Salah ya. Ada kerja. Sibuk apa sih kamu? Oke, mungkin pertama-tama gue harus memperkenalkan diri gue dulu. Asik. Nama Pertama-tama gue tadi udah disebutin kan, Aldi Rizky Agustian. Gue 28 tahun. Jalan 28 tahun bulan depan, jadi sekarang masih 27. Background gue adalah seorang pengusaha, businessman, entrepreneur. Gue nggak tahu mau dibilang apa, terserah kakak, terserah netizen. Cuman posisi gue sekarang adalah gue punya 2 perusahaan, di mana satu gue bergerak posisinya sebagai direktur operasional untuk perusahaan yang bergerak di jasa kelautan dan perikanan. Kemudian yang kedua gue jadi CEO dari perusahaan yang bergerak di bidang IT. Tuh ya kan, perempuan-perempuan yang ada di sini 28 tahun. Businessman juga, ada 2 perusahaan, satu lagi dari perikanan juga dan sama di bidang IT. Nah ini kalau ngomong di dua bidang usaha yang berbeda skop kerjanya, itu gimana bisa berbagi sama, kok bisa dua ilmu ini Aldi raup sendiri gitu ya? Benar nggak sih, satu CEO, satu lagi jadi operasional tapi di dua jenis perusahaan yang berbeda. Dan satu lagi, tambahan lagi, gue juga baru aja memberikan ya mungkin kita bisa bilang usaha ke mama yang baru pensiun. Jadi teman dia, kalau dia bisnisnya tambang nikel, jadi gue ngerjain 3 bisnis di 3 industri yang berbeda gitu. FYI gue anak tunggal. Jadi anak tunggal lagi. Jadi gila. Gue sangat melihat ayah dan mama sebagai role model dalam perjalanan hidup gue, karir gue, sampai gue bisa di titik sekarang. Karena basically ayah sama mama gue itu bisnisnya juga banyak. Gak cuman dia tidak hanya bergerak di satu bidang, sehingga dia mengajarkan gue untuk bisa menguasai berbagai macam bidang. Oh gitu. Tapi FYI kuliah gue sarjana hukum. Jadi itu semua hal yang berbeda. Tapi ya karena kita juga pernah ketemu ya. lah, kita gitu. pernah ketemu juga di kantor hukumnya, salah satu kantor hukum di Jakarta Selatan kan. Iya.
Nah, makanya aku juga suka bingung, Ade ini apa ya? Ade kan jadinya berasa udah kayak mau jadi kakaknya loh gue. Aldi di bidang semuanya tadi Aldi sebutin, terus Aldi juga sarjana hukum. Kenapa nggak ngambil di lawyer atau law firm, beracara mungkin ya. Iya, jadi dulu waktu lulus kuliah di salah satu universitas di Jakarta, gue masuk ke apa namanya, jadi kantor pertama gue pas gue kerja itu adalah satu perusahaan yang bergerak di dunia media, televisi. Betul. Yang sekarang mungkin bisa dibilang paling bagus lah di Indo gitu. Di situ gue memang menjadi bagian legal, tapi gue tidak beracara gitu. Gue hanya lebih ke korporat. Mungkin perjanjian, bikin kontrak, terus copyright. Gue tidak beracara. Karena dari awal gue masuk hukum, gue memang tidak berminat untuk beracara. Jadi gue tidak menangani kasus pidana. Maksudnya kalau ada penganiayaan apa, gue mengerti kasus itu, tapi gue tidak mendalami. Gue mendalami, tapi gue tidak berminat untuk jadi lawyer gitu, yang beracara gitu. Tapi gue lebih pengennya sebagai gue kuliah SH, tapi gue pengen jadi businessman. Kemanapun arah angin membawa gue, di situ gue akan jalankan gitu. Gue akan jalanin apapun. Sampai sekarang gue berada di bidang kelautan, perikanan, yang itu yang mencakup ada misalnya budidaya lobster, gue punya tambak lele misalnya, terus ada pabrik garam, terus ada lain-lainnya juga, terus kemudian gue merambah ke IT untuk bikin mungkin satelit apapun kayak itu. Kalau IT memang itu karena gue nurun dari ayah kan, jadi mau tidak mau gue harus berusaha untuk mengerti gitu, meskipun itu jauh banget dari dunia hukum. Dan gue benar-benar nggak ngerti, tapi ya semua gue pelajari, dan gue juga berada di lingkungan orang-orang yang ibaratnya bisa memberikan gue ilmu yang baik untuk gue mendalami dan menguasai apapun bisnis yang gue jalanin dan memang diamanahkan ke gue gitu. Oke. Dari semua bisnis yang lo jalanin dan lo dalamin dan lo kerjakan selama ini, mana sih yang benar-benar ini gue banget deh dalam bisnis ini, dari perikanan kah atau dari IT? Karena kan skupnya beda-beda nih. Yang menurutnya Aldi banget nih menjalani bisnis tuh yang mana? Sebenarnya apapun gue berusaha untuk bisa ngerjain ya. Gue ngerasa nggak ada spesialisasi di mana. Tapi gue berusaha belajar untuk bisa meyakinkan orang, atau misalnya berusaha untuk kita bisa bahasanya mungkin ngelobi lah ya, supaya orang tuh percaya sama produk atau bisnis yang kita tawarkan. Benar. Even if nantinya akan berhasil atau gagal, itu kan semua udah pelajaran dan bagian dari proses gitu. Jadi kita kita nggak bisa memaksakan bahwa suatu hal yang kita kerjakan harus sesuai dengan pokoknya harus perfect semua, nggak bisa. Karena ya itu tadi kan, gue nggak bisa mengharapkan semuanya sesuai dengan apa yang gue pengenin gitu. Karena pasti akan ada obstacles-nya gitu. Nggak ada di dunia ini yang gue tahu semuanya perfect gitu tuh. Jalannya mulus, kayaknya gue bisa bilang itu zero lah, nggak ada yang kayak begitu. Benar. Semua selalu ada proses, semua selalu ada up and down, ada sacrifice. Mungkin berhasil ya jadi rezeki, kalaupun gagal ya lo jadi pelajaran, dan lo harus quick move on supaya lo stick untuk gue harus bisa move on untuk yang selanjutnya gitu. Karena gue diajarin untuk nggak terlalu lama-lama meratapi suatu kegagalan dalam bisnis or whatever, karena gue pernah dikecewain orang, atau mungkin gue juga pernah mengecewakan orang, apapun scope bisnisnya. Tapi gue yakin bahwa suatu saat yang pernah gue kecewakan bisa gue bikin bahagia, dan yang pernah sebaliknya gitu. Jadi kita sama-sama lah, ibaratnya apapun yang terjadi, pokoknya kita semua tuh pengennya pasti yang baik-baik aja. Hidup itu kan juga harus ada take and give-nya ya? Iya, hidup tuh harus ada take and give-nya gitu. Benar. Tapi dari sekarang menuju umur 28 tahun ya Aldi jalanin bisnis itu dari umur berapa sih? Kalau bisnis gue mulai belajar bisnis ya, karena dari sejak gue lulus kuliah itu 3 tahun tuh gue bekerja sebagai, kita ngomongnya udah korporat kali ya. Jadi gue
benar-benar literally kerja sama orang sebagai karyawan, ya gue harus ikutin job desk yang mereka tetapin. Tetap gitu. ikutin alurnya. Tapi jadi corporate ini kalau ya. untuk bisnis sendiri gue belajar sebenarnya dari kuliah. Dulu kuliah itu gue bisnis jual suplemen karena gue suka nge-gym. Oke. Jadi gue jual suplemen, bahasanya buat bayar uang jajan, bayar kosan dulu. Dulu gue sempet ngekos kan, padahal rumah gue sama kampus nggak terlalu jauh, tapi macet. Dulu kan problemnya macet banget kan. Terus akhirnya ya udah, abis itu gue mulai ikut diajarin mama bisnis. Dulu mama punya bisnis tuh lada hitam, lada putih, merica sama lada hitam. Jadi dia bawa, terus kalau misalnya dia buka kontainer di Tanjung Priok, gue ikut. Gue ketemu sama pembelinya. Terus kayak gue sempet nyobain bisnis apalagi ya, makanan kalau nggak salah. F&B gue kecil-kecilan aja, sempet sekali. Terus cuman kalau sama mama lebih ke komoditi, jadi kayak jual lada, bahan makanan lah, tapi bahan-bahan yang udah jadi bubuk yang udah jadi bubuk. Enggak sih, kadang ada juga yang kayak lada masih lada bulat gitu loh, masih belum di masih di packaging lagi gitu. Jadi dia ngambil dari luar kota, datang ke Jakarta, ntar udah ada yang beli gitu. Jadi lebih ke bisnis trading. Kayak jadi distributor gitu ya? Bukan distributor sih, kayak ya bisa dibilang, tapi skupnya nggak terlalu gede lah. Kayak kita trading aja, tapi kita bisa dapat untung seperak 2 perak buat kita jalan-jalan gitu. Seperak 2 perak tuh jalan-jalan, bagaimana ceritanya itu ya? Iya, tolong dipahamin ya, seperak 2 perak buat jalan-jalan. Buat makannya ya itu pikiran nanti ya berarti. Nah, tadi kita udah ngomongin bisnis dan juga awal karirnya dari Aldi. Nah, karir 28 tahun. Ini udah ada pemikiran punya pacar atau sudah punya, atau sudah banyak perempuan-perempuan yang ngantri kan di belakang sana? Wah, kurang tahu. Biasa kalau playboy ataupun laki-laki yang sudah mapan nih agak mikir kalau untuk nyari-nyari perempuan. Enggak, kalau gue sekarang be honest, gue masih single. Masih single. Gue single itu udah dari April atau Mei 2020. Pokoknya pas Covid gue udah putus lumayan lama. Ya kalau misalnya kemarin ada deket sama cewek ya, itu karena gini loh, gue orangnya gini. Gue deket sama perempuan banyak. Mungkin tahun ini 2021 gue deket sama perempuan dari awal tahun sampai akhir tahun udah 4-5 orang kali ya, mungkin. Gak mungkin sih, ya tau lah, gue nggak mungkin sebutin namanya satu-satu di sini kan, kayak gitu. Takutnya di bawah langsung pada nyamperin ya. Jangan ntar marah lagi kan, gue masalah kan. Jadi gue selalu menganggap seseorang mantan gue ketika gue pacaran itu lama, gitu. Gue punya mantan itu 4, gue bisa bilang 4. Karena apa? Gue pacaran sama dia lama. Yang paling terakhir juga gue pacaran 3,5 tahun, gitu. Ya putus, nggak jadi ya. Nggak jodoh lah gitu. Terus alhamdulillahnya selama 27 tahun mau berjalan 28 gue menjalani percintaan, dari cewek pertama sampai cewek terakhir, sampai yang terakhir kemarin baru deket sama gue juga. Alhamdulillah gue selalu dikasih perempuan yang ibaratnya baik, pasti good personality, cantik. Jadi ya gimana ya? Menyerupai sempurna ya. Gue nggak bisa bilang itu sempurna karena kesempurnaan cuma milik Tuhan. Jadi kalau gue sempurna punya milik Bunda Dorce kali ya. Jadi lebih kayak apa sih? Gue selalu buat langkah maju lah ketika memilih cewek. Jadi gue selalu berpikir bahwa daripada gue nanti punya cewek ternyata tidak sesuai, gue mendingin jomblo gitu. Tunggu bentar, ngomong lu jomblo, tapi dengan kabar yang sering terdengar ya, gue mendengar teman-teman gue atau siapapun orang yang terdekat sama gue, ada yang lu sempet dengar nggak yang kata ghosting? Iya, gue tahu ghosting, gue pernah ghosting. Dan lo tahu siapa pemeran utama yang biasanya disebut tukang ghosting? Itu minoritas rata adalah laki-laki. Yang mau gue tanyakan sama lo bilang sekarang jomblo ya, jomblo. Tapi gue mau nanya sama lo dari pihak laki-laki ya. Oke. Apakah lo pernah namanya mengghosting perempuan? Pernah. Secara sengaja atau tidak sengaja?
gue sengaja mengghosting, tapi gue membuat itu seperti tidak sengaja, ngerti nggak? Enggak, gimana tuh maksudnya? Jadi gini, singkat cerita, pas lagi kemarin gue sempat deket sama salah satu perempuan. Salah satu perempuan ini gue dikenalin lagi makan malam. Jadi gue dikenalin dan gue terbiasa ketika kita lagi ketemu orang makan atau kita lagi nongkrong dimanapun, ketika gue katakan gue salaman sama lo deh, halo misalnya Aldi, kata Aldi, gue akan salaman sama lo, gue tidak akan langsung minta nomor lo saat itu juga biasanya. Jadi gue lebih kayak gue cuma inget nama lo, gue buka Instagram, gue searching dulu, mungkin gue bakal add lo 1 atau 2 hari besok. Ketika lo menarik ya di mata gue, ya lucu nih, gue bukan tipikal orang yang agresif. Akhirnya gue pulang dan 2 hari kemudian gue follow. Jadi kalau gue gini, kalau dia memang mau sama gue, mau dekat atau mau berteman, whatever you call, dia pasti akan balas DM gue dan follow back IG gue or whatever. Gue tidak pernah minta nomor WhatsApp karena gue nggak tahu kenapa ya, dari dulu begitu. Dan satu lagi yang lo harus tahu, gue bukan tipikal orang yang suka minta dikenalin. Misalnya gini, gue punya temen lo cantik tuh, kenalin gue dong gitu. Lo berasa lo punya pride? Gue sangat menjaga integritas gue yang itu gue jaga sampai detik ini. Makanya gue selalu bilang, daripada gue minta sama orang, mending gue jomblo. Daripada tidak sesuai dengan gue expect, mendingan gue jomblo. Jomblo tuh bukan satu hal yang buruk sih menurut gue ya. Enggak. Tidak buruk gitu. Bahagia kok kalau jomblo tuh. Jomblo, single, bisa apapun gitu ya. Bener gak sih? Kayak itu bukan hal yang gimana sih Kak? Bukan hal yang sesuatu gitu loh. Iya, bukan sesuatu yang masih sesuatu yang bukan aib ya jatuhnya, bisa dimaklumi gitu kan. Nah, jadi gue deket nih sama dia. Gue deket sama dia. Gue dekat sama dia, terus akhirnya kita jalan. Tapi karena PPKM, gue hanya bisa jalan sama dia kayak jogging bareng. Oh, sehat ya? Jogging bareng, makan di pinggir jalan yang kayak harus di mobil, dan kemudian kita kayak di mobil aja jalan-jalan gitu, lari. Tapi gue jalan sama dia tuh lari, jadi selama PPKM lu jalan apa lari sih sebenarnya? Jogging lah, olahraga lah, gue bahasanya olahraga lah. Kalau jalan tuh gue lari, lu mau jalan apa lari nih sebenarnya? Nah, dia ini kebetulan sedikit lebih dewasa dari gue secara umur. Dan dia pinter. Gue tahu dia pinter banget dari cara dia ngomong, cara dia ngodein gue itu pinter. Gue kalau misalnya ketemu cewek pinter, gue itu kadang-kadang suka minder. Agak-agak sedikit insecure ya? Agak-agak insecure kayak, wah ini nggak bisa nih nggak bisa nih gue takut begini, gue takut membuat salah, kemudian gue yang bikin ilfeel gitu. Daripada gitu, mending gue mundurnya pelan-pelan. Jadi dari yang biasanya gue telepon, gue nggak nelpon gitu loh. Yang biasanya gue suka good morning, nanti kita ngapain, gue nggak balas. Terus dari yang biasanya gue gimana ya, nanya kayak makan apa, pokoknya gue masih melakukan, tapi gue mengurangi intensitas gitu. Yang biasanya 3 kali sehari lo tanya dia makan, bisanya cuma 1 hari. Satu hari. Terus mungkin dia chat gue pagi, gue balesnya sore atau malam gitu. Tapi sambil gue nyari nih, ada lagi nggak ya yang kira-kira bisa jadi contender untuk deket sama gue gitu. Sampai akhirnya gue deket lah sama satu cewek gitu. Tapi yang ini yang satu belum lo selesai? Enggak, selesai dengan sendirinya gitu. Karena gue juga punya feeling bahwa anak ini nggak cuma deket sama gue doang nih. Radar gue biasanya kuat, ngerti nggak lo? Batin gue tuh kuat, feeling gue nih kuat gitu. Akhirnya gue deket lah sama salah satu cewek gitu. Ya, gue kenal di satu aplikasi. Enggak, gue nggak pernah main aplikasi semacam itu. Alhamdulillah gue pernah main. Jadi gue kenal dia itu di satu tempat lah, di launch lah di launch. Tapi gue meyakini bahwa gue sudah selesai mendekati yang sebelumnya, ngerti nggak? Lo meyakini bahwa itu karena diri lo doang nih, iya, yang punya pemikiran kayak gitu. Iya, tapi belum tentu perempuan ini. Iya, Okay. Di situ gue ketemu. Nah ini posisinya udah nggak PPKM darurat. Jadi gue jalan sama dia.
Ya kita deket lah. Kita deket. Terus gue awalnya gue nyambung karena gue waktu itu berpikir begini. Kadang kalau cewek datang di saat yang nggak dikira-kira, wah ini kayaknya jodoh nih, gitu loh, ngerti nggak lo? Iya, Jadi accidentally gitu loh, yang nggak di-expect nongol. Gitu. Kalau yang kemarin kan sebenarnya lebih agak terencana karena itu jatuhnya sebenarnya dikenalin temen gitu. Jadi yang ini gue jalani, akhirnya gue coba sama yang ini. Gue coba deh kayak, yaudah kita coba komitmen ya. Kita coba komitmen. Ini coba komitmen, bener-bener berkomitmen atau mencoba untuk ya udah. Masih mencoba? Enggak, kita mencoba untuk jalanin gitu loh. Jadi ini ada beda nih. Kita kayak komitmen beneran atau masih mencoba? Ya kita kayak pacaran lah, tapi waktu itu kayak ya udah lo sama gue sama lo gitu. Kayak pacaran. Gila ya nih laki-laki ya. Gimana ya? Jadi ya udah jalan aja gitu. Tapi cari aman banget loh sama perempuan. Baru 1 bulan masalah. Gitu. Tapi masih masa probation berarti ya, udah bermasalah. Jadi masa ya? probationnya udah bermasalah. Gitu. Jadi masalahnya elementer banget gitu. Sebenarnya masalahnya tuh masalah yang bisa diselesaikan, tapi dia kayak minta gue kayak ya udah kita udahan aja. Aku masih mau fokus sama diri aku sendiri dan kayak kita nggak cocok sama-sama keras. Oke. Oh bintangnya apa sih? Sagittarius kan Desember gitu. Jadi gue begini orangnya. Kalau masih baru sebentar dia yang minta. Kalau memang dia rasa itu yang baik buat dia, gue nggak masalah. No hard feeling at all. Gue salah, gue kan bilang gue salah. Gue juga ada salah. Tapi menurut gue sebenarnya kesalahan itu bisa diperbaiki. Tapi ketika dia meminta seperti itu, oke, ya udah. Dan we done. Berarti lo tipe laki-laki yang kalau misalnya perempuan udah minta selesai, lo tanpa babi bu, ya udah selesai gitu. Iya, gitu. Serius. Jadi gini. Lo kapan awetnya dong pacaran? Enggak, gue bukan enggak awet gitu. Namanya orang mencari. Gue udah mempertahankan dong. Gue udah hidup 10 tahun dengan 4 mantan yang berbeda. Oke. Dengan berbarengan waktunya? Beda. Dari 2010 iya. sampai 2020. Jadi ya itu gue benar-benar situ gue belajar namanya artinya setia, pengorbanan, yang namanya usaha dari nol, dari yang naik bus sama-sama, naik angkot sama-sama, dan itu udah gue ngerasain lah 10 tahun itu. Ketika di yang terakhir gue gagal, gue berusaha untuk kayak bagaimana caranya gue mencari yang terbaik dengan apapun caranya, tapi tidak melukai hati siapapun, kayak gitu loh. Ya sebulan, jadi gue tuh selalu punya masa time frame, ngerti nggak? Jadi kalau misalnya gue mau sama cewek, gue harus lihat nih sebulan, bisa lanjut nggak? Lanjut, gitu. Dia nggak ngelain kerja loh, probation 3 bulan, ya. Lo sebulan, bisa ngerasain apa? Orang nih adaptasi perubahan badan aja, yang biasanya begadang terus harus berubah itu harus 40 hari. Iya, cuman 1 bulan lebih 10 hari. Kadang sebulan itu biasanya minta cut malah ceweknya, tapi gue nggak tahu ya apa mungkin kadang cewek-cewek sekarang ini kadang-kadang suka kayak insecure sendiri gitu. Mungkin karena latar belakang lo. Apa emang lo harus memperkenalkan latar belakang lo terus? Enggak, bukan. Mungkin karena temen apa? Sorry ya kalau misalnya kalau gue ada salah ngomong. Karena temen gue mungkin yang ibaratnya banyak ceweknya. Gue punya teman-teman cewek yang memang baik sama gue gitu. Atau ada juga mereka yang insecure dengan pergaulannya. Mungkin bisa jadi bisnis dengan lingkungan gue bekerja. Benar. Dengan yang dia tahu, jadi dia ngerasa insecure. Gue nggak tahu, tapi gue tidak bisa menerka gitu loh. Jadi kayak gue bingung banget gitu. Nah terus ketika gue tapi lo nggak pernah menjelaskan gitu sama cewek lo atau gebetan lo atau siapapun itu? Enggak sih, gue lo liatnya gue gitu, jangan teman-teman gue. Gue nggak pernah mau menjelaskan gitu, karena kalau gue menjelaskan sekali, biasanya di awal gue udah menjelaskan dan itu udah cukup menjelaskan. Jadi gue nggak mau ngejelasin 2 kali. Lo kalau insecure berarti lo kurang cakep. Tenang, dokter skincare tuh banyak. Jadi lo nggak usah insecure. Yang penting sekarang cewek itu bukan perlu cantik tapi punya otak, coy. Iya nggak sih? Iya, nah jadi akhirnya udah. Terus gue nggak mau bicara tentang mantan lah. Gue lebih mau bicara tentang. Gue lagi meluruskan nih, cewek-cewek yang deket sama lo tuh jangan insecure gitu. Iya, jadi gue lebih berpikir dengan apa yang terjadi di tahun ini gitu. Karena menurut gue tahun lalu ya udah semua 10 tahun lalu udah pelajaran, tapi gue lebih banyak dapat pelajaran kalau di tahun ini gitu. Karena di tahun ini tuh gue benar-benar literally menjelajah, ngerti nggak? Dalam range 1 tahun lu deket dengan 5 perempuan yang berbeda dalam jangka waktu bulan tertentu kan sebenarnya itu kan hal yang mungkin agak berbeda ya dari gue yang sebelumnya gitu. Karena dulu kalau misalnya gue satu cewek gitu. Kalau gue lagi ada masalah
misalnya nih gue selingkuh dulu, cowoknya kan cuma satu. Kalau sekarang kan gue bener-bener kayak bergerilya gitu kan, jadi kayak apa sih, kayak gue bener-bener kayak beda lah gitu. Terus sekarang mungkin gue bisa bilang lu fokus satu-satu gitu. Gue nggak bisa, gue berusaha untuk fokus satu sama satu, tapi ada aja masalahnya gitu. Udah dari yang sebulan tuh putus, gue jalan, gue ketemu lagi sama cewek. Wah ini tapi lu tipe cowok yang cepet ya? Gue berusaha untuk cepet move on, karena ketika lu udah ngerasa sedih, galau, gue nggak ngerti, obatnya ya harus memulai lagi gitu. Kalau diratapin yang ada lu kan lama-lama anjing gue galau nih, gila stres gue gitu. Malah jadi ngerusak diri gue sendiri gitu kan. Nah, abis itu ya gue deket lagi lah sama cewek. Nah ini cewek gue banget, kayak ini literally gue banget, kayak wah ini lain. Tapi lo pernah dengar nggak sih, jangan manusia itu nggak boleh namanya membenci berlebihan, menyukai berlebihan. Pasti bakal ujungnya tuh nggak akan ada yang enak. Ini yang terjadi sama yang terakhir. Yang terakhir ini menyukai berlebihan karena ini, jadi gini, gue pernah ngerasain cinta pertama. Namanya cinta pertama sama cewek pertama yang ibaratnya. Kamu cinta monyet? Enggak, cinta pertama ini namanya definisi you fall in love at the first sight gitu kan. Ini lu kayak lu dapet cewek, lu ngerasain lu in love, kayak lu in love sama cewek pertama. Ngerti nggak? Sama, exactly sama gitu. Karena gini, biasanya yang pertama kan membekas. Buat gue pribadi, mantan pertama gue, cewek pertama gue, kalau mungkin lu masih dengar, mungkin dia tahu ini pasti paling berbekas tuh dia. Bukan yang terakhir, bukan yang kemarin, yang pertama tuh berbekas. Tapi bukan yang gue tahu juga ya. Oh bukan ya? Bukan. Tapi kalau yang terakhir ini, case-nya adalah ya itu tadi, mencintai berlebihan. Gue mencintai berlebihan karena apa ya? Gue ngeliat dia tuh kayak she's good. Dia bisa ngertiin lo. Iya, for dalam short stint yang kita punya, she's good. I mean, dia baik, dia pekerja keras, dia pintar. Gue tahu dia pintar. Kita jalan gak lama lah, gak sampai. Ya, gue nggak mau nyebutin berapa lama, tapi itu berasa gitu. Setelah gue berjalan dengan beberapa perempuan di tahun ini, yang terakhir ya berbekas gitu. Berbekas dalam arti nih kayak dia dewasa, dia kerja keras, gue tau lah, gue deket, dan gue tahu kalau misalnya kayak kesalahannya tuh jadi di gue gitu. Karena satu, lo tau love language kan? Gue ini love language-nya quality time. Jadi gue tipikal anak yang setelah gue tahu bahwa pekerjaan gue ini sangat berat, let's say kerja dari jam 8 pagi sampai 8 malam atau 9 malam. Kalau pulang kan pasti bawahnya tuh kayak pengen di jalan tuh ada yang ditelepon. Itu gue, kelemahan gue sampai sekarang. Atau kadang-kadang pengen dia gue temuin. Jadi apa? Gue tuh punya, ibaratnya kayak kalau lu punya misalnya ada suami istri pulang kayak rebahan, quality time, pelukan, cerita-cerita, atau yang pacaran juga bisa begitu. Tapi kalau gue kan pulang nih, udah ya beres, oke thank you, balik, gue di jalan kayak gue sendirian nih gitu. Waktu sama dia tuh kan kita ya komunikasi, jalan segala macam gitu. Gue komunikasinya baik gitu. Sebenarnya sama siapapun yang dekat sama gue komunikasinya baik, tapi kadang gue ngerasa kayak kalau misalnya wah kayak gue terlalu over nih, tapi gue nggak sadar kalau gue over sampai ada satu titik di mana akhirnya gue yang harus kayak kecolongan gitu. Jadi kayak ya udah kayak setelah beberapa saat tiba-tiba nggak bisa lanjut kalau dia dan lain-lain. Di situ ya udah gue jujur aja gue berasa gitu. Karena apa? Karena dia mengisi kekosongannya lo gitu. Dia benar-benar ngisi kekosongan gitu ya. Gue berasa kalau misalnya ada dia tuh, gue tuh benar-benar kayak I'm being a different person gitu. Kayak gue kerja gitu ya, pagi ada yang ngucapin good morning misalnya, ada yang nemenin ngobrol, ada yang nelfonin ataupun gue nelfonin gitu. Iya gitu, even if kita nggak ketemu gitu, tapi keisi gitu. Dan gue senang lah gitu bisa ketemu dia gitu. Makanya ketika dia
ya gue nggak tahu lah mau dibilang masalah atau enggak, intinya sepertinya belum jodoh ya. Gue lumayan berasa gitu karena gue punya ekspektasi yang waktu itu di awal kayak wah dia baik nih sama gue gitu, dia bisa cerita sharing banyak hal. Ya gue memang tidak, kita berdua sama-sama juga belum cerita lebih detail soal cerita kita masa lalu gitu. Jadi gue berusaha bahwa saat-saat ini gue hanya pengen seorang perempuan tahu gue yang sekarang, jangan tanya gue yang dulu gitu. Karena kalau gue gebet lu, gue maunya sama lu jalan ke depan, bukan lihat ke belakang gitu. Dan gue pengen one day sih siapapun bisa ngelihat gue. Jadi kayak I can be someone that you look up to, ngerti nggak? Gue bisa mungkin ngejagain lu gitu, gue bisa bikin lu happy, bla 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 gitu. Tapi ya udah gitu kan tetap semua kembali ke atas gitu. Tapi itu paling ngena sih menurut gue gitu. Jadi ya udah gitu. Sekarang ya I'm all alone gitu. Jadi kayak gue sendiri. Berarti lo tipe-tipe laki-laki yang bucin ya? Iya sih, agak bucin kalau gue. Gue nggak bisa bilang bucin tapi ya lumayan bucin lah. Lumayan bucin karena gue manja orangnya, quality time. Gue pikir dulu gue love language-nya lebih ke physical touch, tapi ternyata kayak lebih ke quality time ya setelah gue lihat-lihat. Gue ada garis besar tadi lo ngomong adalah gue tuh kayak pulang kerja sepi. Gimana sih rasanya jadi anak tunggal? Ya ini yang mungkin masih jadi masalah buat gue. Mungkin kenapa beberapa teman-teman perempuan yang kemarin sempat deket sama gue jadi mundur gitu. Kayak mungkin ya karena gue terbiasa single. Jadi waktu gue putus, gue tuh bener-bener kayak single gitu loh. Jadi kayak gue mungkin healing tidak mau deket sama cewek tuh ada kali 8 bulan, 9 bulan sampai gue mulai dekat lagi sama cewek. Gue kalau pulang kerja ya gue party gitu. Ngerti nggak? Lo pengen mungkin kalau bisa dibilang lo perhatian full pasti ya sama your parents ya. Iya. Full. Gue melihat dari ayah gitu kan. Gue party, ya gue party full. Party ya. Tapi gue berharap bahwa gini loh, ketika gue punya waktu luang gue pergi, gue tuh pengen pulang tanpa gue berpikir apa-apa, ngerti nggak? Gue pulang ya gue mau tidur gitu. Ya karena di rumah lo cuma sendiri gitu. Iya sebenarnya ada mama sama ayah, gitu. Kita ngobrol gitu. Tapi abis itu ya mereka pasti tidur lebih cepat daripada gue gitu kan. Gue orangnya kalau gue udah kosong nih, ngapain ya gitu loh. Main game tidak merubah mood gue gitu. Tapi kalau gue merasa di satu titik yang lu tuh sepi banget gitu di rumah. Ya udah gue pergi aja gitu. Gue nggak harus party lah, mungkin gue cari tempat kopi atau tempat makan yang bisa buka sampai malam, yang bisa bikin gue ajak lah 1-2 teman gue untuk ngobrol gitu. Tapi yang diobrolin cewek juga sebenarnya. Berarti lo adalah orang yang pengen ada orang yang ngajak ngobrol lo. Iya. Dan ya beda sih, gue juga tahu maksudnya lo ngobrol dengan orang tua lo pasti ada beberapa gap. Ya sekarang umur lo masih 28 tahun, pasti ada beberapa gap yang nggak perlu nih gue omongin sama nyokap bokap. Kalau sama nyokap gue nggak ada gap, maksudnya tapi tetap ada gap yang perlu dibicarain, gue akan bicarakan, yang tidak perlu gue parkir. Tapi ya ada saatnya kayak gue pengen sama ada yang seumuran nih. Iya, gitu. gue pengen ada yang lebih ngerti nih gitu. Gue pengen ada teman cerita yang lebih paham gitu. Kayak sahabat-sahabat gue gitu. Emang karena sahabat-sahabat gue sibuk kan juga kan, gue nggak mungkin expect sama mereka terus-terusan ada buat gue gitu kan. Jadi kayak ya udah, kadang gue mungkin kemana sendiri gitu. Gue orangnya tidak pernah takut pergi sendiri kok. Jadi kayak kalau misalnya gue harus pergi live musik untuk membuka, untuk minum sendiri pun juga gue jadi orangnya gitu. Tapi Aldi ini sama-sama aku. Gimana? Sama-sama aku. Aldi itu sama-sama aku. Bedanya Aldi masih lengkap parents-nya ya. Tapi aku enggak. Kita sama-sama kesepian. Sama aku tidak dapat perhatian dari kedua orang tua, dan kamu kesepian ada perhatian kedua orang tua, tapi after itu kamu tetap kesepian. Ini ada masalah yang sama tapi dua suasana yang berbeda. Berarti kamu mencari di luar itu adalah mencari kebahagiaan sendiri di luar, sama yang kedua adalah mencari jati diri. Iya. Gue bisa bilang begitu sih. Jadi gini,
Jadi kamu mencari perhatian di luar. Buat gue begini, prinsip hidup gue saat ini adalah membahagiakan orang tua, ayah sama mama, itu suatu keharusan. Itu harus bagaimanapun caranya. Gue nggak apa-apa deh dimarahin ayah mama tiap hari karena kesalahan yang gue buat, asal endingnya mereka dia bahagia. It's a must sebagai seorang tunggal. Tapi kalau misalnya gue membahagiakan mereka, bagaimana gue membahagiakan diri gue sendiri? Simple things saja. Ketika gue dekat sama perempuan, hal kecil yang dilakukan aja bisa bikin gue bahagia. Even sekedar nelpon atau sekedar ngucapin good morning. Ya oke lah, semua orang mungkin banyak yang ngucapin good morning buat gue gitu. Tapi datang ke minimarket juga di iya, tapi gue kan tahu mana yang kena, mana yang enggak gitu. Gue berasa sih, jujur aja gitu. Gue berasa tahun ini secara bisnis I'm all happy. Gue bersyukur dengan apa yang gue lewatin dari Januari sampai akhir tahun ini, all went good. Even ada juga yang nggak bagus. But soal urusan yang cinta-cintaan, kebahagiaan diri sendiri, gue ngerasa kurang. Jauh dari kata cukup. Tapi gue tetap bersyukur gitu. Karena gitu loh, you make money. Money is nothing when you have no happiness at all. Lo nggak punya kebahagiaan. Orang yang lu sayang mungkin nggak cocok, dia cabut karena itu dan lain hal. They let you down, but you have no choice. You have to keep going. Terkadang untuk keep goingnya juga lu berat gitu ya. Kayak kalau gue boleh jujur, pisah sama gebetan gue yang terakhir kemarin, sama pisah sama mantan gue yang terakhir, itu lebih berat pisah sama dia dibanding sama mantan gue. Gue nggak tahu kenapa, tapi menurut gue kayak karena mungkin gebetan lu tuh mempunyai nge-treat lo tuh yang berbeda dengan cewek-cewek yang lain yang pernah dekat sama lo. Iya, beda, dibilang beda ya ada bedanya, tapi gue lebih demen bagaimana cara dia membawa diri di depan gue gitu loh. Gimana cara dia bersikap depan gue dari pertama kali kita jalan sampai terakhir kita ketemu. Jadi gue ngeliat kayak gue nggak tahu ya gitu apa yang salah gitu. Gue tahu mungkin ada salah gitu, tapi gue rasa itu masih bisa diperbaiki gitu. Atau mungkin apakah gue tipikal orang yang masih manja? Bukan masih manja. Apa mungkin dia punya ketakutan kalau deket sama gue? Tapi gue nggak tahu, bener-bener gue nggak tahu. Jadi kayak gue tuh masih menerka-nerka gitu loh kayak. Tapi lo nggak mencoba untuk tanya gitu? Nggak, tanya tapi nggak ada jawaban. Jawabannya itu nggak menjawab gitu loh. Malah yang ada kalau gue tanya terus pasti orang risih. Didiemin kangen. Tapi kalau ditanya lebih sedih kan gitu. Jadi kayak gitu, tapi still gitu. After all, tetap ada orang yang baik sama gue gitu. Tapi no, I can't lie with my feeling gitu. Gue juga oke lah misalnya mau dibilang Aldi player, Aldi apa, Aldi A, Aldi B, Aldi C, gue tetap punya bargaining sendiri gitu. Gue tuh punya prinsip gitu. Misalnya nih, gue bantuin dia beresin masalah lu, oke, tapi gue tidak minta lu harus beresin gitu. Karena apa? Gue ngerasa gue harus bisa beresin ini sendiri gitu. Gue harus cari jalannya gitu. Biasanya nanti akan ada saatnya dimana gue merasa kayak, oh ini udah cukup. Jadi pertanyaan gue, tapi apa lo sudah introspeksi sendiri nggak sih? Udah, Yakin? gue udah introspeksi dan gue tahu sebenarnya letak kesalahannya di mana. Gue tahu itu bisa dibilang fatal, ya fatal, tapi sebenarnya bisa diperbaiki gitu. Karena ya namanya belum ada status kali ya, gue nggak tahu, tapi ya kayak gitu. Tapi ya udah gitu. Tapi still it's a lesson gitu, itu pelajaran gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Cuman kayak apa sih kayak lupakan gue mau. Oh jadi kayak ya udah gue tetap keep going, mencoba sampai gue rasa oh berarti memang ini udah nggak bisa gitu. Memang gue yang harus berhenti dan gue yang harus legowo gitu. Dan gue tidak impulsif. Gue melakukan hal ini, apapun yang gue lakukan, gue selalu berpikir dulu gitu. Gue lihat dulu nih risk rewardnya apa. Risk rewardnya apa buat komunikasi gue ke depannya, buat gue ke teman-teman gue, buat perasaan gue sendiri, buat lawan pasangan gue ini. Jadi gue selalu begitu sama siapapun gitu. Jadi gue selalu gini loh, gimana pun lah, kerjaan, cinta, sama orang tua, apapun yang keluar dari mulut gue itu harus bisa gue pertanggungjawabkan. Itu yang ayah gue ajarin ke gue. Jadi kenapa gue sama
pasangan pun dalam gue gebet cewek juga gitu. Gue nggak pernah mau dikenalin. Gue pengennya apa? Gue ketemu orang yang memang itu pilihan gue, bukan dipilih-pilihin orang, ngerti nggak lo? Biasanya kalau yang dikenalin tuh nggak lama gitu ya? Ya nggak juga, ada juga yang lama sih. Cuman gue lebih berusaha untuk kayak dikenalin by accident oke, tapi jangan kayak ada ini, lu mau gue kenalin nggak? Gue jarang banget mau kayak gitu, kecuali dipaksa banget. Kalau dikenalin jadi enak, kalau dikenalin cuma nambah galau doang kan gue males kayak gitu. Tapi lu lebih sering ngeghosting orang, cewek, atau lu lebih sering di ghosting? Gua. Yes. Kayaknya sih kalau model lu masih lu sih yang ghosting. Kalau ngomong nge-ghosting, kayak gue tahun ini baru nge-ghosting orang sekali. Jadi targetin lo kayak ghosting. Enggak, kalau diikutin gue nggak nargetin. Jadi kayak kalau nge-ghosting gue baru sekali. Lebih sering, kalau gue lebih sering di ghosting ya kayak. Lebih sering. Tapi dengan kata-kata lu, gue sih kayak tahun ini sih baru ghosting 1 kali. Lo targetin ghosting perempuan? Hah? Enggak, ya cuman kan based on beberapa teman-teman yang udah deket sama gue ya. Tapi lo percaya nggak sih kalau misalnya nih, lo sering namanya ya, lo sih emang gak ada niat untuk nyakitin cewek. Tapi dengan ya emang gak ada. Tapi dengan cara lo mengghosting itu bisa juga namanya nyakitin cewek tanpa dia bilang. Iya, pastilah. Dan lo percaya itu ada karmanya buat lo? Gua percaya, mungkin gua lagi ngerasa. Gua nggak tahu ya gitu. Karena gua pernah gini. Gua ghosting orang, gua dapet karma. Karma nggak pakai rem lo? Iya, karma nggak pakai rem. Tapi orang yang ngasih karma ke gua kena karma lagi, ngerti nggak lo? Terus kenapa lo harus cari tahu orang itu dapat karma lagi? Berarti lo masih kepo dong? Ya, itulah gua. Berarti orangnya lo masih belum ikhlas ya? Bukan nggak. Atau dendaman gitu? Gua nggak dendaman, cuma kadang gua harus make it clear, ngerti nggak? Gua harus tahu dulu nih. Gitu. Lo make it clear dari lo atau make it clear dari mana? Dari gua aja. Kalau dia ya, kan. Kalau dari lo kan berarti lo nggak usah cari tahu lagi dong. Besokannya dia dapat karma lagi dari orang lain. Oh, kalau kayak gitu. Enggak sih, biasanya kayak gitu ada yang cerita sama gua. Kayak gitu ada yang cerita. Cuma kadang-kadang gua cari tahu sendiri gitu. Nah kan. Gitu. Tapi ya kadang-kadang gua kepo, kadang gua nggak bilang gua nggak bisa terima, tapi berat untuk menerima gitu. Baik. Jadi kalau lo bisa dapat, lo baiknya dulu. Jangan suka mengghosting orang, pasti dapatnya lebih baik. Iya. Gua sih target gue mah 2022 no ghosting sih sebenarnya. No ghosting tapi langsung pelaminan. 28 tahun, masih muda. Gue punya target sih, 30 udah punya anak 1. Dulu gue punya target. Lo yakin? Gitu. Ya nggak tahu. Lo nggak mau menghabiskan masa muda lo nih. Jangan sampai nanti pas nikah lo malah ngabisin masa muda, kelar urusan. Gue anak tunggal. Jangan. Gue pengen mama gue punya cucu banyak. Jadi jangan cuma 1 juga lah ntar cucunya. Jadi gue berpikir kayak kalau bisa ya gue kerja 1-2 tahun lagi, terus gue berpikir untuk serius gitu. Tapi ya siapapun lah sama gue nanti, gue pengennya sih ya gitulah. Jadi gue ada punya 3 pertanyaan yang lo harus jawab. Udah punya ini harus click on lah gitu. Dari tadi karir, cinta, sama keluarga. Ketiga tema ini, cinta, karir, sama keluarga. Titik terendah lo nih yang merasa lo jadi down bang, yang mana? Keluarga, karir, cinta. Kapan? Selama umur 20 tahun. Yang bikin gue sempat down banget. Cinta kali ya. Kalau karir keluarga up and down wajar, tapi kalau soal cinta itu kan soal orang di sebelah lu. Ngerti nggak lu? Yeah. Kalau karir keluarga, mama ayah berantem, besok kita tetap ayah ibu anak. Ngerti kan? Karir gue bermasalah, besok gue tahu gimana. Gue pasti besok ada aja jalannya. Tapi kalau cinta, lu down, orang sebelah lu cabut, itu berasa menurut gue. Gila, dia anak bucin banget, sumpah. Berasa, bukan bucin. Bucin abis. Tapi selama ini gue paling bermasalah ya itu soal orang di sebelah gue. Gue selalu bicara pasangan gue, orang di sebelah gue, orang di samping gue. Itu berasa. Karir gue keluar dari kantor, besoknya alhamdulillah dapat kerjaan baru. Adalah jalannya gitu. Keluarga, ayah ibu berantem 1-2 hari nggak ngomong, besok kita tetap pergi bertiga makan. Apapun situasinya di rumah. Cinta kalau dia pergi, itu daunnya bisa lumayan lama gitu. Ya gue nggak munafik lah orang, gue mau bicara apa adanya aja. Kalau emang gue daunnya karena
cinta ya memang itu adanya gitu. Kalau pekerjaan ya rezeki kan. Kalau cinta kan ya kita kadang suka terlalu dibawa dengan perasaan dengan hati. Jadi kalau lu down ya downnya bisa lama gitu. Tapi lu lebih down ditinggalin pacar atau ditinggalin teman sih? Sahabat-sahabat lo? Dengan sulit di pertanyaan gitu nih. Gue tinggal teman sama pacar. Ini Kalau tinggal tinggal cewek kali ya lebih berat ya. Kalau gue ditinggal cewek lah lebih berat lah. Kalau temen orang datang silih berganti. Kan? Jadi ya kita berteman hari ini sama A, besok berteman sama B gitu. Ya udahlah, itu udah alam. Hukum alam. Tapi kalau cewek ditinggal gitu. Setelah lo membangun semuanya secara bersama-sama. Tapi kan lo belum married. Iya belum gitu married tapi ya. Ini cara gue ngomong ini ya. Cara gue yang belum kenal lo nih. Iya berarti ya ditinggal cewek lah gue. Gue nggak munafik gitu. Gue emang orangnya namanya mencari kebahagiaan untuk diri sendiri. Kalau misalnya pasangan lo sumber kebahagiaan lo juga gitu kan. Berarti lo tipe tipe cowok yang kalau misalnya lagi nongkrong nih sama teman-teman lo nih, sahabat-sahabat lo nih, hai, terus cewek lo telepon, jemput aku, terus cabut. Kind of. Gila. Tapi alhamdulillahnya cewek gue nggak ada yang begitu sih. Iya kan gue lagi mengibaratkan. Tapi kalau lagi gebetan, gue jemput pasti. Kalau gebetan masih lagi deket-deket lagi panas-panas. Laki-laki tipe yang kalau belum dapat dikejar, pas udah dapat ya biasa aja ya. Pas udah dapat maintain. Tapi tetap cari aman loh dia loh. Tetap. Lu kalau ada cewek gue misalnya, yang jemput dong gitu. Kalau gue masih sahabat-sahabat gue tinggal. Tapi kalau gue sama ayah, sama mama atau sama bos-bos, kan katanya tadi teman atau sahabat. Oh iya, kalau orang tua nggak bisa. Orang tua itu udah harga mati. Harga mati. Tapi kalau teman-teman, sorry, gue masih jemput cewek gue. Gue nggak tahu nih. Ini teman-temannya Aldi yang ada di sini, silakan komen aja kalau mau keluh kesah. Kalian komen di bawah sini ya, ya kan? Padahal dia belum tahu. Tapi lu pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Ini lagi pengalaman gue ya. Ketika teman itu lebih berharga dibandingin pasangan kalau belum menikah. Karena pasangan itu bisa pergi, tapi kalau sahabat itu walaupun kita sejahat-jahatnya atau kita sesebel-sebelnya mereka, kita nih diri kita sendiri, dia tetap ada. Tapi kalau cewek atau pacar atau pasangan kita yang belum menikah, terkadang dia bisa ninggalin kapan aja, tapi kalau sahabat itu tapi kan lu tadi bilang adalah lu bisa meninggalkan sahabat lu demi perempuan, itu hebat teman-teman lu pada masih kuat berarti. Iya, tapi emang sahabat gue juga nggak banyak sih, sahabat yang literally sahabat ya. Gue bisa bilang sahabat gue tuh bisa dihitung jari, yang ibaratnya gue berteman sama dia mungkin dari gue SD SMP sama itu bisa dihitung jari. Yang memang dia mengerti ya. Dia pun seperti itu, jadi kita sama-sama saling mengerti. Kalau temen kan ya people come and go. Iya, benar. Kalau temen come and go. Tapi kalau sahabat mereka udah ngerti. Sahabat-sahabat gue yang deket banget dari zaman kita masih ibaratnya masih ngusan ya. Masih ngusan sampai sekarang mereka udah ngerti. Tapi rata-rata sahabat gue udah berkeluarga sih. Oh, pantes. Jadi elunya doang nih yang tinggal sendiri nih ya. Ya, ada beberapa lah. Rata-rata ya. Rata-rata udah sudah berkeluarga dan elu yang masih sendiri. Nah, terakhir di gua ngobrol-ngobrol sama lo, apa sih yang lo masih belum tercapai dari keluarga, ayah, mama, karir? Kalau cinta sih udah kejawab ya, karir, ayah sama mama yang belum sampai saat ini gue masih mikir nih gue pengen. Kalau karir gue lebih berpikir kayak gue pengen gue itu bisa apa ya, kalau bahasanya bisnis tuh lupa tuh, bisa semua tuh termaintain 100% gitu. Jadi udah kayak ibaratnya gue udah survive
survive on my own feet. Gue udah bisa mempekerjakan semuanya gitu. Gue udah bisa menciptakan lapangan kerja buat orang. Jadi gue suatu saat nanti bisa bikin usaha yang bisa gue membantu orang banyak gitu. Itu gue gitu. Jadi berarti gue udah survive secara material ya. Terus kalau soal ayah mama, wah gue masih banyak dosa kayaknya sama mereka dah gitu. Sama ayah mama tuh masih belum bisa ngasih apa-apa gitu. Jadi kayak gue berpikirnya kayak gue selalu tahu apapun yang gue lakuin buat mereka tetap gak akan bisa gantiin apa yang mereka udah kasih ke gue gitu. Paling yang bisa gue janjikan ke mereka adalah gue akan jadi anak yang tetap hormat, patuh, dan mungkin gue harus bawa istri yang baik sih buat mereka. Karena nyokap lu juga pengen ada anak perempuan ya? Iya, karena nyokap gue kan juga pasti dia pengen anaknya punya pasangannya. Jadi gue lagi berpikir kayak gue pengennya mama happy karena gue bisa sukses karir, sukses dalam mungkin nanti berkeluarga, ayah juga sama. Jadi simple sih kalau kalau orang tua sih itulah ya. Gue bingung soalnya kalau ngomongin orang tua, apapun yang kita lakuin pasti nggak akan cukup untuk balas jasa mereka. Pasti kan apapun setelah apa yang bokap gue kasih buat gue as a person, as anak tunggal, so only one son, nggak bisa. Kalau buat karir ya tadi gue cuma pengen bisa bikin usaha yang orang tuh banyak bisa berarti sama gue tuh kita bisa bareng-bareng gitu. Apapun lah bisnisnya bisa gitu. Bisa sukses bareng-bareng gitu. Ya kan gue juga lihat lah teman-teman gue banyak yang udah sukses gitu. Jadi kayak gue pengen lah bisa seperti mereka. Bisa survive, bisa sustainable, terus bisa jalan lah pokoknya semuanya. Gitu. Amin. Oke. Kayak makin deep ya. makin malam makin deep, tapi kita selesaikan lagi dulu karena siapa tahu abis dari sini Aldi, Rizky, Agustian mungkin dia akan bercerita lagi dengan vlognya dia sendiri. Ya kita coba tinggal tunggu aja nanti ya. Siapa tahu dia bikin YouTube sendiri dengan dia menceritakan kisah-kisah. Mungkin kita bisa bikin nanti namanya adalah kisah laki-laki bucin ya. Bucin juga sih. Ya gitu juga. Cuman lebih gimana ya? Di balik pria yang sukses kan ada perempuan yang hebat kan? Benar. Dan gue selalu meyakini itu. Benar. Jadi di balik kesuksesan ayah ada dukungan mama gue. Benar. Di balik kesuksesan gue ada doa ibu gue. Nanti besok di balik kesuksesan gue nggak tahu ada siapa belakang gue kan gitu. Tapi ada bayangan lo berarti. Ada bayangan gue ya. Pokoknya gitulah ya. Sekarang mah kita keep going aja, jalanin aja. Benar. Kita nggak pernah tahu kebahagiaan apa kan nanti yang bakal datang besok mungkin habis ini. Jadi kita ya keep going. Ya, karena Aldi ini adalah yang pernah mungkin gue ketemu beberapa kali ya sama Aldi, dan kenal pun juga nggak terlalu dekat, tapi kita sering intens untuk komunikasi ya dia. Dan gue melihat Aldi ini emang masih, kalau sama orang tua gue akuin dia sangat nurut banget sama ayahnya ya, baik good person buat gue. Terus Aldi juga gue nganggap Aldi tuh udah kayak adik. Karena dia curhat udah kayak gue tuh udah kayak kakaknya, gue kayak punya adik baru lagi gitu. Sedangkan gue adik gue banyak banget di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kadang kalau lu udah rasa enak kan gitu. Iya, siapapun lu bisa nyaman buat ngobrol. Benar. Dan gue memposisikan gue adalah kakaknya dia. Jadi ya untuk cewek-cewek di sini, kalau kalian insecure dengan Abdi dan dengan lihat di sosial media itu adalah dunia tipu-tipu. Jadi jangan pernah percaya sama sosial media. Gue Natalia Day pamit, dan ditutup di Natalia Podcast. Nanti ada narasumber gue lagi yang lain. Dan Aldi terima kasih ya Day. Sukses terus. Siap. Semoga dapat jodoh yang baik. Amin. Cantik, pintar, dan bisa jaga Aldi. Amin. Amin. Dah, bye bye. Assalamualaikum.